Pilkada adalah alat untuk mewujudkan tujuan demokrasi. Melalui pilkada adalah momentum partisipasi untuk mewujudkan misi utama demokrasi, yaitu memberdayakan rakyat demi keberlangsungan peradaban manusia. Oleh karena itu, nilai utama dan paling utama diperjuangkan adalah harkat dan martabat manusia. Ketika berbicara harkat dan martabat, maka urusan kesejahteraan bukan lagi sekedar perkara manajerial atau pasar, tetapi urusan politik yang membutuhkan keterlibatan publik. Kesejahteraan tidak dipahami dengan terpenuhnya kebutuhan material, tetapi lebih luas mencakupi aspek kebahagiaan, kebebasan, pengakuan, kesetaraan, keadilan, rasa aman, dan lain sebagainya. Dan konsep ini sejalan dengan visi dan misi paket misi untuk Manggarai Barat 5 tahun mendatang. Selamat datang kembali di channel Atta Hatam TV. Pada konten ngopi kali ini, saya akan membacakan beberapa poin saja tentang visi dan misi dari paket misi. Visi aman, mandiri, dan sejahtera. Bagaimana Manggarai Barat yang aman? Manggarai Barat yang aman adalah suatu kondisi di tengah masyarakat di mana masyarakat mendapat perlindungan sehingga merasa nyaman, tidak khawatir, tidak takut dalam berekspresi dan beraktivitas. Bagaimana Manggarai Barat yang mandiri? Manggarai Barat yang mandiri adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik alam maupun manusianya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana Manggarai Barat yang sejahtera? Manggarai Barat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat yang memiliki rata-rata pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, dan tingkat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non-fisik. Sebelum kita masuk ke misi, ada juga hal menarik lainnya yang diprogramkan oleh paket misi yang dikenal dengan 10 free atau 10 bebas. Yang pertama adalah bebas dari kemiskinan melalui pendekatan karitatif dan transformatif. Kedua, bebas dari kebodohan, baik dari pengetahuan maupun keterampilan. Ketiga, bebas dari penyakit-penyakit infeksi seperti COVID-19, malaria, demam berdarah, flu burung, dan rabies. 4. Bebas dari sampah dan kumuh. 5. Bebas dari keterasingan karena ditelantarkan, terutama yang dialami penyandang disabilitas, jompo, dan para janda. Keenam, bebas dari kekerasan terutama kepada perempuan dan anak. Ketujuh, bebas dari praktik-praktik premanisme dan rentenir. Kedelapan, bebas dari tekanan baik karena rasisme, radikalisme, maupun karena kepentingan kelompok. Kesembilan, bebas dari ketiadaan dokumen diri. Dan yang ke-10, bebas dari keterisolasian karena letak geografis. Visi dan free-ten paket misi tersebut adalah cita-cita paket misi untuk Manggarai Barat 5 tahun mendatang. Cita-cita tersebut merupakan komitmen sekaligus tujuan yang harus dicapai bila paket misi diberi kesempatan oleh masyarakat Manggarai Barat melalui Pilkada 9 Desember 2020. Untuk memimpin Manggarai Barat 5 tahun mendatang. Ibu Maria Geong dan Pak Silsukur yakin hal itu bisa terwujud, asalkan kita memberikan kesempatan kepada mereka dengan memilih nomor 2 di tanggal 9 Desember 2020. Sebab kedua sosok ini memiliki pengalaman yang tidak dapat diragukan lagi untuk memimpin Manggarai Barat.
Ibu Maria Geong, perempuan berdarah Manggarai yang lama mengabdi di ibu kota provinsi, mengabdi sebagai akademisi, dokter hewan, ilmuwan, dan praktisi hewan. Ini bukan rekayasa untuk mencari suara, tetapi ini kenyataan tentang pribadi yang ramah dan rendah hati itu, yang telah lama mencari dan berguru dengan pengalaman, hingga akhirnya semakin gagah tampil di panggung politik menjadi wakil Bupati Manggarai Barat periode 2015-2020. Pengalamannya dan wawasannya tentang potensi dan peluang Manggarai Barat menjadi pusat perhatian nasional dan internasional, persoalan dan kesulitan Manggarai Barat memberanikan dirinya maju sebagai calon Bupati Manggarai Barat. Begitupun Pak Sil Syukur, politisi berpengalaman, 4 periode dipercayakan oleh rakyat menjadi DPRD Manggarai Barat. Apalagi yang perlu diragukan? Oke, kita kembali lagi ke visi dan misi paket misi. Agar visi dan fit-in tersebut terlaksana, maka perlu merumuskan misi. Dan inilah misi paket misi. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan tata kelola pertanian sebagai penggerak perekonomian masyarakat untuk mendukung perkembangan pariwisata, pertumbuhan industri, koperasi, dan iklim usaha. Yang kedua, membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan keterampilan, budaya, dan perlindungan sosial. Misi yang ketiga, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Misi yang keempat adalah mengembangkan tata kelola pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui penguatan kelembagaan dan SDM aparatur dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Lalu bagaimana strategi pembangunan? Kita sering mendengar tagline dari paket misi itu adalah membangun desa, menata kota. Membangun desa adalah pembangunan yang menitik beratkan pada pengembangan sumber daya pedesaan yang menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung perkembangan pariwisata serta dunia usaha. Yang kedua, pembangunan yang bertumpu pada pengembangan konektivitas antar wilayah, desa dan kota, produsen dan pasar misalnya, melalui pengembangan infrastruktur darat dan laut, guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan pemanfaatan potensi daerah. Yang ketiga, pembangunan yang mendorong peningkatan derajat hidup masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Menata kota adalah pembangunan yang menata kota adalah pembangunan yang menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang mengembangkan kota sebagai pusat ekonomi dan pariwisata yang berciri lokal namun nyaman, sehat dan asri, guna memberikan rasa aman kepada para wisatawan, kepastian hukum kepada dunia usaha, serta membentuk masyarakatnya yang berperilaku sehat, ramah dan berkarakter. Yang ketiga,
pembangunan yang bertumpu pada pelestarian sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah produk guna meningkatkan daya saing daerah. Demikianlah beberapa poin tentang visi dan misi dari paket misi yang saya sampaikan pada channel ini. Tentunya masih banyak hal-hal lain atau komitmen-komitmen lain atau program-program lain yang direncanakan oleh paket misi atau yang menjadi komitmen paket misi untuk membangun Manggarai Barat 5 tahun mendatang. Tanggal 9 Desember, jangan lupa nomor 2. Paketnya paket misi, nomor urutnya 2. Jangan lupa nomor 2. Tanggal 9 Desember, jangan lupa nomor 2. Paket misi, nomor urut 2. Pastikan Anda ikut coblos. Ketika Anda golput, Anda nggak keren. Anda gak keren kalau golput, apalagi milenial. Mari ke TPS tanggal 9. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Satu suara sangat bermanfaat. Satu suara menentukan masa depan.